Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran tematik, tema 3, tokoh dan penemuan dalam muatan bahasa Indonesia dengan materi kosakata baku dan kosakata tidak baku dalam teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Dengan indikator, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku dan kosakata tidak baku dalam teks eksplanasi. Coba anak-anak kita ingat kembali. Ayo kita ingat. Apa teks eksplanasi pada pertemuan kemarin? Masih ingat? Iya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang sesuatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Nah, masih ingat kan teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja? Iya, yang pertama, paragraf pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian, iya, deret penjelas. Kemudian yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Alhamdulillah masih ingat. Oke, sekarang kalimat efektif ya. Ini teks eksplanasi ini menggunakan kalimat efektif. Apa kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu apa saja coba? Iya, kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Oke. Ini contoh dalam kalimat ya. Ini yang pertama itu kalimat tidak efektif ya. Beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Nah, kalian mendengarnya kan agak janggal ya, itu karena apa? Karena tidak efektif. Nah, kita buat sekarang menjadi kalimat efektif. Apa yang kita hilangkan coba? Iya, akhirnya kalau kita buat jadi kalimat efektif, bunyinya begini. Beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Kenapa dihilangkan muridnya? Yang satu, ya karena kata beberapa itu sudah menunjukkan lebih dari satu atau banyak. Sedangkan murid-murid juga banyak. Nah, jadi ini pemborosan kata, tidak efektif. Kita buat efektif, ini beberapa itu banyak, murid ya, berarti murid banyak. Beberapa murid itu sudah menunjukkan bahwa murid itu banyak, lebih dari satu ya. Beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Itu kalimat efektifnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kosakata baku. Apa toh kosakata baku? Kemarin pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit tentang kosakata baku ya. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya
telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ini ya. Kalau baku itu sesuai, non baku tidak sesuai. Kosakata baku digunakan saat menulis surat resmi, berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Apa ada karya ini yang tidak baku misalkan? Ya biasanya kita dalam percakapan sehari-hari, atau mungkin membuat cerpen. Nah itu. Nah kita lanjutkan. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita boleh menggunakan kosakata tidak baku. Oke. Nah, apa saja ciri-ciri kosakata baku? Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi yang digunakan adalah bahasa nasional. Mengapa kita menggunakan kosakata baku? Kenapa ya? Karena kosakata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, sekarang contoh kata baku dan kata tidak baku. Ini anak-anak perhatikan. Kata tidak baku nomor 1, apotik. Kata bakunya adalah apotek. Nah, kalau kita beri imbuhan misalkan R ya, apoteker bukan apotiker. Itu cara apa ya cirinya. Bukan apotiker tapi apoteker. Nah, ini kata bakunya adalah apotek. Kemudian izin. Kata bakunya adalah izin, mengizinkan gitu ya, izin bukan izin. Kemudian nomor 3, kata tidak baku hasiat, itu kata bakunya adalah hasiat. 4, transportasi, kata bakunya adalah transportasi. Selanjutnya nomor 5, teknologi itu tidak baku. Yang betul atau bakunya adalah teknologi. Selanjutnya energi. Nah, ini tidak baku. Bakunya apa? Energi. Nah, ini selanjutnya hipotesa. Bakunya adalah hipotesis. Kemudian ini tulisannya kamera ya. Tuh yang baku, yang betul adalah pakai K. Kamera, bukan pakai C. Nah, lanjutnya planet. Yang betul adalah planet. Planetarium itu kan bukan planetarium tapi planetarium. Maka kata bakunya planet. Oke. Saklar tidak baku. Bakunya sakelar. Nah, ini beda. Sekering tidak baku. Bakunya sekring. Lanjut, seterum. Bakunya adalah setrum. Stop kontak. Nah, ini bakunya stop kontak. Kata-katanya sama, hanya kalau stop kontak tidak baku itu menjadi 2 suku kata. Yang baku adalah 1 suku kata, tidak ada spasinya. Stop kontak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada bacaan, kita baca bersama.
si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat. Namun, terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin sejak masal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga terbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anak, mari perhatikan kata yang tercetak miring. Nah, banyak ya kata yang tercetak miring. Nah, kata yang tercetak miring tersebut adalah kata yang tidak baku. Nah, itu modern gimana sih ngembangkan itu ya. Nanti kita cari artinya beserta kata bakunya. Ayo coba kita bahas selanjutnya. Perhatikan kosakata non baku gimana sih? Arti katanya apa? Nah, gimana sih? Arti katanya adalah kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Kosakata bakunya bagaimana? Ini. Gimana sih itu? Kata bakunya adalah bagaimana. Nah, sekarang bikin. Artinya apa? Menciptakan sesuatu. Kosakata bakunya apa? Membuat. Nah, ini tadi dari apa? Dari bacaan yang tercetak miring yang sudah kalian cari tadi. Modern artinya sesuatu yang terkini. Kosakata bakunya adalah modern ya, jadi tidak diberi e. Zaman pakai c. Apa artinya? Rentang waktu yang menandai sesuatu yang betul, atau kosakata bakunya adalah pakai z, zaman ya, ingat. Kemudian lagi dipakai. Apa artinya? Memanfaatkan sesuatu.
Kata bakunya bagaimana? Dipakai. Oke. Kemudian non bakunya gampang. Apa artinya? Menunjukkan sesuatu yang dikakukan tanpa hambatan tanpa hambatan. Apa itu kata bakunya? Mudah. Ya. Lagi coba. Terus itu artinya menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan. Nah, kata bakunya adalah kemudian. Dibikin artinya diciptakan. Kosakata bakunya adalah dibuat. Kemudian lagi ngembangkan. Artinya adalah meningkatkan kualitas. Kosakata bakunya apa? Mengembangkan. Oke, masih kita lanjutkan. Masih pada bacaan tersebut yang tercetak miring itu ada kata buat. Apa arti katanya? Menunjukkan tujuan. Apa kata bakunya? Untuk. Nah, kita lanjutkan hancurkan. Di situ ada tercetak miring hancurkan. Apa artinya? Dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil. Kosakata bakunya menghancurkan. Oke. Kemudian sama itu menyatakan suatu hal yang bersama hal yang lain. Kata bakunya adalah dengan. Banget. Nah, ini biasanya kan bahasa pergaulan kalian ya. Banget gitu. Artinya lebih dari yang biasanya. Kata bakunya adalah sekali. Kok gak ada? Apa artinya? Menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Kata bakunya adalah kalau tidak ada. Kita lanjutkan bakal. Artinya apa? Menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Kosakata bakunya akan. Waktu lagi, ini tidak baku atau non baku, artinya menunjukkan waktu suatu pekerjaan. Kosakata bakunya adalah saat atau sedang. Oke. Yang terakhir ini, kosakata non bakunya gak bisa bikin, menyatakan sesuatu gagal diciptakan, itu artinya. Sedangkan kosakata bakunya adalah tidak bisa membuat. Nah, ini contoh kosakata non baku dan baku dalam suatu bacaan yang kita cari artinya juga. Kita lanjutkan anak-anak. Membuat kalimat dari kata baku. Yang pertama bagaimana? Nah, ini kita coba bagaimana cara membuat tubuh menjadi gemuk, itu ya. Kemudian membuat banjir, membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Sekarang dengan kata baku modern, kita buat kalimat. Saat ini peralatan kedokteran semakin modern. Zaman sekarang alat transportasi semakin maju. Nah, ini ada 2 kata baku ya, zaman. Itu zaman yang betul zaman. Kemudian transportasi tadi, ini transportasi. Oke, dipakai sekarang. Nah, ini komputer dapat dipakai untuk menyimpan data-data penting. Mudah. Memasak nasi menjadi lebih mudah sejak ada Magicom. Contoh yang ketujuh dengan kata baku kemudian. Kita buat kalimat setelah pulang sekolah, Erik kemudian tidur. 8. Dibuat. Patung itu dibuat dengan cara dipahat. Nah, ini anak-anak ada 8 contoh membuat kalimat dari kata baku. Oke, nanti kalian juga harus belajar. Kita lanjutkan. Ini bacaan ya. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas.
kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, anak-anak, perhatikan kata yang tercetak miring, ya, mulai dari ngelihat, kemudian nemuin, kemudian ngelihat lagi enggak, ya. Itu adalah kata-kata yang tidak baku. Oke, kita cari kata bakunya. Nah, beserta artinya ngelihat. Perbaikan kosakata baku yang betul adalah melihat. Nah, kemudian nemuin, menemukan. Sistem ya, ini non baku sistem ini. Yang betul adalah sistem. Kemudian enggak, ini tidak baku, non baku. Bakunya adalah tidak. Nah, sekarang kalimat tidak efektif dan perbaikannya kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Ini, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, perhatikan, kita itu sudah menunjukkan banyak. Nah, ini ada 2, ada double kata ya. Semua dan kita itu pemborosan kata, maka salah satu kita hilangkan. Kita hilangkan semua ini ya. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas ya. Kita semuanya yang dihilangkan karena tidak efektif. Oke, kita lanjut yang kedua. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Mana yang tidak efektif? Iya, nemuin itu ya. Kita sempurnakan menjadi kalimat efektif. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada bacaan lagi. Kita baca bersama. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4.
Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, L3, dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini contohnya ya. Ini penjelasannya nanti pada muatan IPA. Kita bahas tentang rangkaian listrik. Kalau L1, S1 ditutup, dibuka, artinya dimatikan, maka yang nyala yang mana? Itu nanti pembahasannya pada materi IPA. Oke, pada paragraf pertama ini disebut apa anak-anak? Pada teks eksplanasi, iya pernyataan umum atau pembuka. Sedangkan pada paragraf kedua adalah deretan penjelas atau isi. Yang ketiga ini namanya adalah kesimpulan atau simpulan atau penutup. Bisa berupa kesimpulan ataupun ide dari si penulis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita dari teks materi tersebut, teks yang kita baca tadi, kita cari informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, informasi itu dari paragraf pernyataan umum, deretan penjelas, ataupun kesimpulan, itu kita cari informasinya dari kalimat yang ide pokoknya ya. Kita cari. Nah, itu kata-katanya boleh tidak sama persis dengan kalimat yang ada dalam teks. Oke, paragraf 1. Topik masalah atau pernyataan umum. Penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Oke, sekarang paragraf 2, deret penjelas. Ini informasi pentingnya adalah lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka lampu 1 menyala. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka lampu 2 atau L2 menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Lampu 3 dan lampu 4 adalah rangkaian seri, sedangkan lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan 4 adalah rangkaian paralel. Pada paragraf ketiga yang berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis atau biasa disebut dengan penutup, informasi penting dalam teks tersebut adalah rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Itu ya anak-anak, informasi penting dalam teks eksplanasi yang kita baca tadi. Nah, sekarang kata baku dan kata tidak baku dari teks tersebut. Coba, kata tidak bakunya kita cari apa tadi? Dipakai. Nah, kata bakunya bagaimana? Dipakai. Berarti salah di itu ya. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kata tidak baku buat. Ini kata bakunya adalah untuk. Nah, yang ketiga banget. Yang tercetak miring tadi. Apa kata bakunya? Ini sekali. Nah, kemudian kata tidak baku sama yang tercetak miring tadi. Kata bakunya adalah dengan. Oke, itu tadi dari teks eksplanasi tersebut kita menemukan kata yang tidak baku. Nah, sekarang perbaikilah kalimat efektif dalam teks. Kalimat tidak efektif. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Ini dari teks tadi yang kita baca tadi lah ya, kita betulkan. Ini kalimat efektif, ini kan ada banget, berarti kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya bagaimana? Nah ini,
Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, ini banget kita ganti. Nah, kita hilangkan karena tidak tidak efektif. Kemudian yang kedua, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Mana ini yang janggal, yang tidak efektif? Ini pada dasarnya, ini sudah dalam kehidupan sehari-hari, sudah bisa diartikan. Maka pada dasarnya itu pemborosan, berarti dihilangkan nanti. Kemudian buat, itu membuat. Kemudian adalah, penerangan adalah merupakan ini double atau pemborosan kata. Oke, kita jadikan kalimat efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Itu efektifnya. Yang ketiga, dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Ini juga kurang efektif. Lalu pemborosan kata. Kita buat kalimat efektif sekarang. Sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Nah, itu kan kita efektifkan. Kemudian yang selanjutnya, saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Mana yang perlu kita efektifkan? Iya, pemborosan kata adalah itu. Tidak perlu ada ya. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Selanjutnya, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Ini ada double, ada pemborosan kata, akan sekali penghematan. Kita jadikan kalimat efektif sekarang. Rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik. Ini efektif ya. Kemudian yang terakhir, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Ini hanya perlu untuk, ini tidak perlu karena pemborosan kata. Kemudian kita jadikan kalimat efektif. Kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Itu. Anak-anak, sudah banyak contoh baik dari bacaan ataupun kosakata yang kosakata baku dan non baku, kalimat contoh kalimat efektif dan tidak efektif yang kita cari dari beberapa teks eksplanasi ilmiah ya. Insya Allah kalau kalian belajar akan paham ya. Kita cukupi sekian pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.